Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya Miswara dengan NIM J502300044. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan praktikum patologi anatomi blok nefrourologi. Yang pertama ada glomerulonefritis kronis. Definisinya, glomerulonefritis kronis merupakan stadium akhir berbagai kelainan ginjal yang disebabkan oleh nefritis dan hipertensi, sehingga terjadi gangguan yang bersifat irreversibel. Penyakit ini dapat mengenai semua usia, terutama dekade kedua atau kelima. Permulaan penyakit pada sebagian besar penderita tidak diketahui, namun beberapa penderita GNA post-infeksi Streptococcus yang mulai mereda berada dalam tingkat kronik laten untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya untuk etiologi, penyebab dari GNK ini antara lain lanjutan dari GNA post Streptococcus tadi. Selanjutnya ada keracunan timah atau tridion, ada sifilis, diabetes mellitus, trombosis vena renalis, hipertensi kronik, penyakit kolagen, dan penyebab yang belum diketahui di stadium lanjut. Selanjutnya untuk faktor risiko, riwayat glomerulonefritis akut yang tidak tertangani dengan baik, penyakit autoimun, lupus erythematosus sistemik, hepatitis B atau C. Selain itu, hipertensi dan DM dapat mempercepat kerusakan ginjal. Dan paparan jangka panjang terhadap obat-obatan nefrotoksik juga meningkatkan risiko terjadinya glomerulonefritis kronis. Untuk patofisiologinya sendiri, pertama-tama akan terbentuknya kompleks imun yang mengendap di glomerulus, kemudian akan mengaktifkan sistem komplement di mana nanti akan menyebabkan proses inflamasi yang akan menimbulkan kerusakan pada struktur glomerulus. Selanjutnya termasuk membran basal dan podosit, sehingga fungsi penyaringan ginjalnya itu terganggu. Kerusakan berulang akan memicu fibrosis dan juga sklerosis glomerulus yang menyebabkan berkurangnya jumlah nefron fungsional yang akan menyebabkan manifestasi klinis berupa penurunan fungsi dari ginjal tersebut. Selanjutnya untuk makroskopisnya, di sini bisa terlihat ginjalnya itu atrofi atau mengecil dan beratnya berkurang. Yang kedua ada permukaan kasar dan granular. Selanjutnya ada warna pucat keabu-abuan dengan bercak-bercak gelap. Korteksnya menipis dan medula tampak lebih menonjol, serta jaringan parut luas akibat fibrosis dari glomerulus. Selanjutnya untuk mikroskopisnya, di sini ada degenerasi dari albumin itu sendiri. Selanjutnya ini ada limfosit-limfositnya. Selanjutnya untuk daerah fibrosisnya di preparat ini tidak ditemukan. Dan selanjutnya untuk glomerulus, ini sebenarnya glomerulus, namun ini sudah terkena crescentrik ya, atau penyempitan di kelenjar bumenya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pyelonefritis kronis. Pyelonefritis kronis adalah suatu inflamasi kronis pada tubulus interstisial dan pyelum ginjal, diakibatkan oleh infeksi yang menimbulkan kondisi patologis pada kalises dan pelvis renis, disertai pembentukan jaringan parut pada ginjal. Etiologinya, pyelonefritis kronis biasanya disebabkan oleh infeksi saluran kemih yang berulang atau persisten, terutama akibat bakteri gram negatif seperti E. coli. Infeksi ini seringkali disertai gangguan aliran urin seperti reflux vesikoureteral atau obstruksi saluran kemih yang menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang. Jadi untuk faktor risiko, infeksi saluran kemih berulang, reflux vesikoureteral yang sudah saya sampaikan tadi merupakan faktor risiko. Selanjutnya ada obstruksi saluran kemih, kelainan kongenital saluran kemih, kehamilan, diabetes mellitus, serta penggunaan kateter urin jangka panjang. Selanjutnya untuk patofisiologi, ini terjadi akibat infeksi bakteri yang berulang atau menetap di parenkim ginjal. Infeksi ini menimbulkan reaksi peradangan yang kronis dan destruktif pada tubulus serta interstisium ginjal. Seiring waktu, peradangan menyebabkan jaringan parut atau fibrosis, atrofi tubulus, dan juga deformitas pelvis ginjal. Kerusakan progresif ini akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap dan pada kasus lanjut dapat berkembang menjadi gagal ginjal kronis. Untuk makroskopisnya sendiri, untuk range-nya akan mengecil, biasanya di satu sisi saja atau unilateral, lalu permukaannya tidak rata di antara bagian yang permukaannya halus, lalu tampak cekung atau melisut karena adanya jaringan parut tadi, simpai ginjalnya menebal, dan ada perlekatan dengan daerah fibrotik. Selanjutnya untuk mikroskopisnya, di sini yang pertama ada tubulus normal. Ini merupakan tubulus normal yang tidak ada isinya itu ya.
Selanjutnya ada infiltrasi dari limfosit. Di sini terlihat ada infiltrasi limfositnya. Selanjutnya ada epitel kuboid. Epitel kuboid adalah bagian luar yang mengelilingi ini. Itu adalah epitel kuboid atrofi yang mengecil. Selanjutnya adalah tubulus yang telah mengalami tiroidisasi. Ini tubulus yang telah mengalami tiroidisasi ya, yang sudah ada isinya ini. Baik, lanjut untuk renal. Selanjutnya adalah renal cell karsinoma. Tumor ini berasal dari epitel tubulus ginjal dengan jenis terbanyak, yaitu clear cell adenokarsinoma, merupakan 80-90 tumor ganas pada ginjal. Perbandingan laki-laki lebih besar daripada perempuan, yaitu 2:1. Obesitas dan merokok menjadi faktor resiko yang paling umum. Selanjutnya untuk etiologi, ada mutasi genetik terutama gen VHL, faktor herediter seperti sindrom von Hippel-Lindau, serta paparan zat karsinogenik seperti trichloroethylene. Selain itu, merokok, obesitas, dan hipertensi juga dalam jangka panjang itu akan menjadi faktor risiko. Jadi untuk faktor risiko seperti yang saya sebutkan tadi, ada perokok, penderita obesitas, lalu ada individu dengan hipertensi, serta riwayat keluarga juga bisa. Selanjutnya untuk patofisiologinya, berawal dari mutasi genetik terutama pada gen VHL tadi yang menyebabkan aktivasi jalur hipoksia dan peningkatan produksi VEGF atau vascular endothelial growth factor, di mana akan memicu angiogenesis dan proliferasi sel tumor. Tumor tumbuh di tubulus proksimal ginjal, bisa menyusup ke vena ginjal, menyebar ke paru, tulang, atau hati, dan akan menimbulkan efek sistemik seperti anemia atau hiperkalsemia. Selanjutnya untuk makroskopisnya, di sini terlihat besar tumornya itu bervariasi sebenarnya. Dari diameternya itu 3-15 cm, lalu solid dan di satu sisi saja atau unilateral, serta berlobus dan juga berwarna kuning keemasan atau jingga dan putih keabu-abuan. Di sini bisa terlihat ada kuning keemasannya, di sini sangat terlihat ya. Lalu biasanya ada pada kutub atas ginjal tumbuh ekspansif, makin lama makin besar dan bisa menembus kapsul dari ginjal itu sendiri. Selanjutnya untuk mikroskopisnya, di sini ada clear cell carcinoma atau bagian ini yang putih-putih ini, itu merupakan clear cell carcinoma. Lalu ada struktur inti sel yang mengalami tanda-tanda keganasan, yaitu yang ada di dalam-dalam ini, di dalam clear cell carcinoma itu terdapat inti sel yang mengalami tanda-tanda keganasan, yaitu pleomorfik, hiperkromatin, kromatin kasar, serta sitoplasma luar jernih. Selanjutnya ada Wilms tumor, keganasan embrional ginjal yang menggambarkan keganasan abdominal yang paling umum pada anak-anak. Untuk triasnya sendiri, trias dari Wilms tumor itu ada blastemal, tubulus, dan juga stroma. Etiologinya, Wilms tumor merupakan kanker ginjal yang berasal dari sel-sel embrional ginjal yang gagal mengalami diferensiasi sempurna selama perkembangan janin. Kelainan genetiknya pada gen WT1 dan WT2 di kromosom 11p13 dan 11p15 menjadi penyebab utama. Selanjutnya untuk faktor resikonya, ada kelainan bawaan atau sindrom genetik seperti WAGR atau Wilms tumor, aniridia, genitourinary anomalies, dan retardasi mental, sindrom Denidras, dan sindrom Beckwith-Whitman. Riwayat keluarga dengan Wilms tumor dan adanya malformasi kongenital sistem genitourinarius juga meningkatkan faktor resiko dari Wilms tumor. Selanjutnya untuk patofisiologi, tumor berasal dari sisa-sisa jaringan embrional metanefros yang belum berdiferensiasi, disebut res nefrogenik. Mutasi gen pada WT1 atau WT2 akan mengganggu proses maturasi sel dari ginjal, menyebabkan proliferasi sel-sel primitif. Tumornya akan tumbuh lebih cepat, lebih besar, namun sering tetap terbungkus di dalam kapsul. Jika tidak ditangani, tumor ini bisa menyebar ke vena renalis, paru, dan juga organ yang lain. Selanjutnya untuk makroskopisnya, di sini tumor berwarna putih kelabu, strukturnya lunak, dan menyerupai jaringan otak. Biasanya mulai pada korteks ginjal dan akhirnya akan menggantikan hampir dari seluruh ginjal. Pada penampang kadang-kadang tampak krisik atau hemorrhagic. Pada pilogram tampak distorsi dari kalises.
Selanjutnya untuk mikroskopisnya, jadi di sini ini adalah blastemal, di mana sebenarnya terbagi menjadi dua ya ini preparatnya. Sini ada blastemalnya, lalu di bagian sini ini adalah epitelialnya. Epitelial dan ini ada neural tube. Dimana kalau neural tube itu masih sangat tidak bulat bentuknya, jadi masih abstrak. Kalau yang epitelial itu yang bulat seperti lumen ini, namun ada isinya. Selanjutnya ini ada stroma biasa jaringan ikat. Baik, selanjutnya preparat selanjutnya yaitu papiloma urotelial. Tumor langka yang muncul sebagai neoplasma urotelial endofit non-invasif dari pelvis ginjal. Ureter atau kandung kemih terhitung yang kurang dari 1% dari semua neoplasma urotelial. Kemudian untuk etiologinya, tumor jinak yang berasal dari proliferasi epitel transisional di saluran kemih, terutama pada kandung kemih. Penyebab pastinya itu belum diketahui, namun diduga terkait dengan iritasi kronis atau stimulasi berulang pada epitel urotelium. Untuk faktor resikonya sendiri ada merokok, paparan zat kimia, infeksi saluran kemih kronis, serta penggunaan kateter jangka panjang. Selanjutnya untuk patofisiologinya, berkembang dari hiperplasia jinak sel-sel epitel transisional yang tumbuh membentuk struktur seperti jari atau papiler, bertangkai dan berlapis satu atau dua sel tanpa atipia atau invasi. Meski jinak papiloma dapat kambuh dan berpotensi menjadi ganas jika terjadi mutasi genetik tambahan. Untuk makroskopisnya, tumor berupa lesi yang menonjol, bertangkai atau polipoid dengan permukaan halus di atasnya. Ukuran tumornya bervariasi dari lesi kecil hingga 8 cm dan sebagian besar lesi bersifat soliter. Tempat tersering adalah leher kandung kemih, diikuti oleh trigonum, dinding lateral, dan juga dinding posterior. Untuk mikroskopisnya sendiri, di sini yang pertama ada epitel transisional. Yang mana yang ini dia? Ini adalah epitel transisional. Sebenarnya sampai sini ya. Ini epitel transisional. Lalu ini ada hiperplasia, di mana harusnya cuma segini saja, namun karena dia udah kronis, jadi dia akan mengalami hiperplasia atau pembesaran dari epitelnya. Lalu yang terakhir adalah struktur papillomatous atau berbentuk seperti jari, di mana ini sudah sangat membentuk seperti jari ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada urotelial cell carcinoma, merupakan neoplasma ganas yang berasal dari epitel urotelial atau transisional yang melapisi sepanjang traktus urinarius dan vesica urinaria. Biasanya terdapat riwayat keluarga disertai dengan mutasi kromosom. Untuk etiologinya, timbul akibat mutasi genetik pada sel epitel transisional kemih, saluran kemih, khususnya kandung kemih. Mutasi ini dipicu oleh paparan zat karsinogenik seperti senyawa aromatik dan amina yang diserap disaring oleh ginjal lalu diekskresikan melalui urin dan bersentuhan lama dengan urotelium. Untuk faktor risikonya, merokok merupakan penyebab utama. Lalu ada paparan zat kimia industri, radioterapi pelvis, penggunaan siklofosfamid, infeksi kronis saluran kemih, skistosomiasis, serta riwayat keluarga dengan kanker kandung kemih. Untuk patofisiologinya sendiri bermula dari mutasi sel urotelial akibat paparan karsinogen yang menyebabkan disregulasi siklus sel dan resistensi terhadap apoptosis. Tumor bisa tumbuh secara papiler atau menonjol ke lumen atau datar dan invasif. Jika berkembang, sel kanker dapat menyusup ke lamina propria, otot detrusor, dan juga menyebar ke kelenjar getah bening atau organ yang jauh. Untuk makroskopisnya sendiri, di sini berbentuk seperti papiler atau kembang kol. Di sini bisa dilihat sangat abstrak seperti kembang kol atau datar ya, flat atau invasif. Di sini yang digambar ini itu adalah bentuknya papiler atau seperti kembang kol. Selanjutnya menonjol ke lumen atau menebal di dinding kandung kemih. Selanjutnya ada permukaan halus yang berbintil-bintil atau berulserasi. Warnanya putih keabu-abuan hingga merah. Konsistensinya lunak, itu untuk yang papiler, keras itu untuk yang invasif. Untuk mikroskopisnya,
Di sini ada yang pertama ada epitel transisional yang mengalami hiperplasia. Di sini terlihat sangat panjang ya epitelnya. Lalu ada struktur papillomatous. Struktur papillomatosnya yang seperti jari seperti ini. Itulah struktur papillomatous. Selanjutnya ada inti sel yang mengalami tanda-tanda keganasan. Ya, ini ada inti sel. Itu sudah mengalami tanda-tanda keganasan. Selanjutnya ada sebaran sel-sel limfosit. Jadi di sini terlihat ya, inti sel tadi adalah sel-sel limfosit dan inti sel itu sangat banyak dan menyebar ini. Selanjutnya lanjut ke preparasi selanjutnya yaitu benign prostat hiperplasia, di mana ini merupakan pembesaran prostat jinak yang ditandai oleh hiperplasia stroma dan sel-sel epitel kelenjar prostat yang mengalami pembesaran yang mengakibatkan pembesaran prostat membentuk nodul di bagian periuretral. Untuk etiologinya sendiri, proliferasi jinak sel epitel dan stroma di zona transisional prostat. Untuk faktor resikonya usia di atas 50 tahun, kadar androgen tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tinggi lemak jenuh. Untuk patofisiologinya, seiring bertambahnya usia, testosteron diubah menjadi DHT. DHT akan berikatan dengan reseptor androgen dan merangsang pertumbuhan sel, menyebabkan hipertrofi dan hiperplasia jaringan prostat, terutama pada zona transisional. Pembesaran ini akan menekan uretra, mengganggu aliran urin, menimbulkan gejala gangguan kemih bawah seperti sering buang air kecil, alirannya lemah, dan rasa tidak tuntas saat berkemih. Makroskopisnya, di sini terlihat pembesaran kelenjar prostat dengan tonjolan-tonjolan berbatas jelas, dan warna penampang irisan tergantung pada jaringan yang mengalami hiperplasia. Selanjutnya ada mikroskopisnya. Jadi di sini ada struktur back to back ya. Jadi back to back itu menyerupai strukturnya ini kayak seperti ini. Cuman di sini ada banyak dan berdekatan. Itu disebut struktur back to back. Lalu kelenjar prostat yang back to back. Lalu ada stroma jaringan ikat fibromuskular. Ya, jadi di sini yang tersebar ini merupakan stroma ya, stroma jaringan ikat. Baik. Selanjutnya adenokarsinoma prostat, di mana ini merupakan tumor ganas yang sering ditemukan pada pria dewasa. 10-20 dari tumor ganas pada pria, biasanya pada usia di atas 50 tahun dengan keluhan kesulitan miksi. Etiologinya berasal dari transformasi ganas sel kelenjar di zona perifer prostat. Penyebab pasti belum diketahui, namun berkaitan dengan faktor genetik, hormonal, dan juga lingkungan. Faktor risikonya usia lanjut di atas 65 tahun, riwayat keluarganya, ras Afrika atau Amerika itu lebih tinggi risikonya, mutasi genetik BRCA1 atau 2 dan HOXB13. Untuk patofisiologinya sendiri, sel kelenjar prostat mengalami mutasi genetik yang menyebabkan disregulasi proliferasi, kehilangan kontrol siklus sel, dan resistensi terhadap apoptosis. Tumor biasanya tumbuh lambat di zona perifer prostat, dapat menyusup ke jaringan sekitarnya, menyebar ke vesikula seminalis dan juga kelenjar getah bening serta tulang, atau terutamanya lebih di vertebra. Untuk makroskopisnya di sini prostatnya itu membesar, lebih sering 75% pada bagian posterior. Bila masih kecil sulit dibedakan dengan hiperplasia yang benigna tadi. Yang terakhir ada permukaannya berpinjol-pinjol, penampangnya agak putih keabu-abuan dengan bercak merah jambu berlobus. Di sini terlihat ya. Baik, untuk mikroskopisnya di sini ada sel malignansi epitel yang membentuk adenopseudogranular. Ini dia yang sudah malignansi. Lalu ada mikroangioinvasif. Di sini sangat terlihat bergerombol ramai sekali. Ini adalah mikroangioinvasif. Selanjutnya ada stroma-stroma jaringan ikat. Baik, selanjutnya ada torsiotestis. Torsiotestis adalah terbuntirnya funiculus spermaticus yang khas yang mengakibatkan obstruksi drainase vena testis. Namun arteri yang berdinding tebal dan lebih lentur tetap terbuka sehingga akan terjadi kongesti vaskular berat dan infark venosa, kecuali bila torsionya dapat dilepaskan. Etiologinya torsio terjadi akibat rotasi testis yang menyebabkan terhambatnya aliran darah, umumnya disebabkan kelainan anatomi seperti deformitas Bell-Keper di mana testis tidak terfiksasi dengan baik ke skrotum. Contohnya untuk faktor risikonya deformitas Bell-Keper atau bawaan usia remaja, cedera ringan, dan juga cuaca dingin. Untuk patofisionya, rotasi testis menyebabkan terpuntirnya pembuluh darah dalam korda spermatika, aliran vena terhambat terlebih dahulu,
lalu diikuti oleh arteri sehingga terjadi iskemi testis. Jika tidak ditangani dalam waktu 6-8 jam, dapat terjadi nekrosis jaringan akibat kurangnya suplai dari darah. Untuk makrosnya sendiri, pembesaran testis secara asimetris atau tidak simetris testisnya, lalu skrotumnya bengkak merah dan terasa tegang. Permukaannya halus namun konsistensinya keras karena edema dan perdarahan. Lalu tampak gelap kebiruan atau kehitaman seperti ini. Baik, untuk mikroskopisnya, yang pertama ada tubulus seminiferus yang atrofi. Ini sebenarnya tubulus seminiferus tapi sudah atrofi, jadi sudah tidak nampak lagi tubulusnya. Lalu ada area nekrosis perdarahan yang merah-merah ini. Maaf tadi untuk tubulus seminiferusnya yang atrofi itu adalah ini. Itu tubulus seminiferus itu akan yang normal itu akan terlihat hanya bulat saja, hanya bulat dengan lumen putih. Namun di sini sudah mengalami atrofi. Di sini sudah dipenuhi. Baik, selanjutnya ada seminoma testis. Seminoma testis adalah tumor ganas testis yang berdiferensi baik secara berasal dari epitel germinativum atau epitel tubulus seminiferi. Etiologinya berasal dari transformasi ganas sel germinal testis terutama akibat gangguan diferensiasi selama perkembangan embrio. Penyebab pastinya belum diketahui. Namun bisa dari genetik. Selanjutnya untuk faktor risikonya ada cryptoskismus atau testis tidak turun, infeksi HIV, riwayat keluarga kanker testis, infertilisasi atau gangguan spermatogenesis. Patofisionya, sel germinal testis mengalami mutasi genetik yang menyebabkan proliferasi abnormal tanpa diferensiasi. Tumor tumbuh lambat dan biasanya terbatas pada testis. Seminoma bersifat radiosensitif dan memiliki batas yang jelas, namun dapat menyebar ke kelenjar getah bening retroperitoneal. Selanjutnya untuk makroskopisnya, tumornya solid, ukurannya bervariasi mulai dari tonjolan kecil sampai diameternya 10 cm. Warnanya abu-abu, batasnya tegas, dengan jaringan testis sekitarnya. Pada keadaan lebih lanjut, testis diganti oleh jaringan tumor. Konsistensinya kenyal sampai padat. Bila dibelah tampak berlobus mengikat encephaloid. Untuk mikroskopisnya di sini, yang pertama ada stroma. Stroma itu adalah bukan yang titik-titik itu, namun yang seperti jalur-jalur ini adalah stroma. Selanjutnya ada sel-sel ganas tumor. Yang titik-titik ini baru adalah sel-sel ganas tumornya. Selanjutnya ada teratoma testis. Teratoma adalah jenis tumor sel germinal kedua yang paling umum dijumpai pada pediatrik. Insidensinya meningkat seiring meningkatnya tumor sel germinal testis. Teratoma murni 5%, lebih jarang daripada tumor sel germinal campuran. Etiologinya, teratoma testis berasal dari sel germinal pluripoten yang mengalami diferensiasi abnormal menjadi beberapa jenis jaringan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Faktor risikonya cryptoskismus sama, testis tidak turun, riwayat keluarga, sindrom Klinefelter, infertilisasi, dan usia muda terutama 20-35 tahun. Untuk patofisionya, sel germinal pluripoten mengalami mutasi genetik dan berdiferensiasi menjadi bagian-bagian berbagai jenis jaringan seperti otot, kelenjar, dan lain-lain. Makroskopisnya, massa testisnya membesar dengan batas-batas tegas. Konsistensi bervariasi, dapat ditemukan daerah perdarahan atau nekrosis seperti yang di gambar ini. Hitam ini merupakan nekrosis. Selanjutnya untuk mikroskopisnya di sini yang pertama ada ini sebenarnya epitel kuboid yang di dalamnya ini musin. Yang kedua ada kartilago, yang ketiga ada epitel squamous. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima